Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Nuim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Ini hari libur Hari di libur. Australia. Australia Ya, hari libur juga. Oh begitu? ya, bulan Juni, hari Senin kedua bulan Juni Iya. diperingati sebagai hari lahir Raja Inggris, Mantap. Charles. Padahal Wah. Charles itu lahirnya tanggal 14 November tahun 48. Jadi tapi kan biasanya dirayakan di Inggris pada musim ketika agak panas, jadi musim panas gitu. Kalau November sudah agak dingin. Sedangkan ini ya upacara peringatannya itu di tempat terbuka dengan pasukan berkuda dan lain sebagainya. Wih. Jadi dipilihlah bulan Juni di sana kan sekarang ini sedang musim panas. Nah, itu dia lahir tanggal 14 November tahun 48 tapi dirayakan di Australia dan juga di Inggris sebenarnya gitu. pada hari Senin kedua bulan Juni. Tidak seluruh negara Commonwealth yang merayakan, hanya beberapa saja atau bagaimana Bang Nuim? Enggak. Ya hampir semua tergantung karena ini tidak wajib. Tapi kalau bagi Australia, Selandia Baru, Kanada barangkali karena kita mengetahui bahwa Charles juga baru saja ke Kanada kan untuk membuka sidang parlemen yang baru. Wah, luar biasa. Jadi menarik lah. Sementara Londonnya sudah punya julukan baru, sedikit. Londonistan ya. Bagaimana Bang Nuim cerita sedikit? Silakan. Saya ingat ada satu hal baru mengenai Raja Charles. Ini dia Charles ketiga ya. Charles pertama itu dihukum pancung. Charles kedua mendingan tidak dihukum pancung, tapi Charles pertama itu dihukum pancung. Karena? Nah itu dihukum pancung di depan umum. Ya di depan umum biasanya pakai kapak yang masih muda itu kan waktu itu dia, betul. Ya dan itu kebetulan pada bulan awal Februari atau akhir Januari musim dingin. Jadi ketika dia akan keluar di depan umum itu untuk menjalani pemancungan itu, dia mengatakan kepada ajudannya untuk dicarikan mantel yang tebal. Ajudannya mengatakan, yang mulia segera akan mati, kenapa mesti gagah-gagahan pakai mantel? Oh, dia bilang bukan pasal itu. Ini di luar itu dingin sekali. Kalau saya keluar pakai pakaian tipis, saya mungkin menggigil kedinginan. Nah, nanti rakyat pikir saya takut mati. Saya nggak takut mati. Saya tidak mau menunjukkan kepada rakyat bahwa saya takut mati, saya akan menggigil. Jadi mau pakaian yang panas itu supaya dia ketika menghadapi algojo tidak menggigil kedinginan. Nah, ini ceritanya menarik dari Inggris. Macam-macam yang menarik ini. Iya, ya juga penyingkiran Katolik ya terhadap Inggris ini kan menjadi sebuah literasi lain Bang Nuim ini antara agama-agama para raja ini. Bagaimana Bang Nuim melihatnya tapi itu? Ini menarik ya, ini masalahnya. Pecahnya dengan gereja Katolik itu, ini kena persoalan mau menceraikan istri. Nah, saya bilang, sebentar ya, Raja Henry ke-8 menikahi janda abangnya, yaitu Catherine dari Spanyol. Jadi dia menikahi. Tapi kemudian dia jatuh cinta pada perempuan lain. Di dalam ajaran agama Katolik, perceraian itu tidak dikenal. Yang dikenal itu pembatalan. Ya, pernikahan itu dibatalkan, tidak. Nah, jadi dia ingin untuk menceraikan istrinya, ditentang oleh gereja. Gereja bilang tidak bisa. Paus juga mengatakan tidak bisa. Orang Katolik, karena waktu itu seluruh Inggris itu Katolik. Dia marah. Maka dibentuklah agama baru yang bernama Anglikan. Untuk memungkinkan dia menceraikan istrinya, kawin lagi, dan beberapa diantaranya dihukum mati karena dianggap berselingkuh dan lain sebagainya. Jadi asal usul gereja Anglikan itu karena Raja Henry ke-8 mau menceraikan istrinya, Catherine dari Spanyol, tidak diperkenankan oleh gereja, oleh Paus, maka dia bilang, "Freklah kalau gitu saya bikin agama sendiri gitu atau aliran sendiri." Gitu. Itulah yang namanya Anglican Church. Masya Allah, raja beneran ya Bang Nuim ya. Tapi ini ada cerita raja Bang Nuim. Ini ada Papua itu ada Raja Ampat, tapi sekarang ada raja yang kelima, entah gimana. Bang Nuim pernah ke sana atau pernah dengar lah paling tidak ya? Ada raja Jawa. Dan pengagum raja Jawa ini jadi raja kelima. Ini pengagum raja Jawa ini yang pernah kan jajaran pemimpin Partai Golkar itu mengatakan ngeri ini kalau raja Jawa.
ngeri sedap ini. Kita lihat itu kan, itu ada kan, itu Ya, bukan kita statement. ada-adakan, tapi memang ada. Nah, sekarang dia ini nampaknya bertentangan dengan lingkungan hidup, Menteri Lingkungan Hidup, karena dia mengatakan yang bermasalah itu hanya sebenarnya tambang pemerintah, tapi yang lain-lain itu oke. Sementara dikatakan, nah yang lain itu ada yang disebutkan tambang hantu malahan katanya, nggak tahu siapa yang punya. Nah ini kan soal pertambangan ini kita tahu ada Blok Medan lah dan lain sebagainya. Kalau Blok Medan itu ya kita tahulah siapa Blok Medan itu, barangkali orang yang sekarang jadi gubernur Sumatera Utara serta istrinya khususnya yang merupakan putri dari mantan Presiden Republik Indonesia. Selalu dikatakan mantan Presiden ke-7, saya mengatakan itu Presiden ke-8, karena kita mesti menghitung Syafruddin Prawira Negara, Allahyarhamu, sebagai Presiden kedua setelah Soekarno, tapi itu cerita lain. Mungkin ada sejarah baru nanti dibikin sama Menteri Budayaan kalau dibaca. Dan masa ya itu penulisan sejarah baru itu barangkali mesti benar. Kita mesti barangkali juga melihat, kita meninjau kembali kenapa misalnya di zaman itu Masyumi itu begitu dibenci, begitu luar biasa, begitu hebatnya kata orang pengaruh PKI terhadap pemerintahan waktu itu, sehingga Masyumi itu betul-betul dianggap wah sangat luar biasa jahatnya. Sementara PKI mau dikembalikan, direhabilitasi seakan-akan mereka tidak bersalah dalam peristiwa tanggal 1 Oktober. Itu bukan 30 September ya, tapi 1 Oktober karena itu pagi hari kan jam 4 pagi pada 1 Oktober. Tapi itu lagi persoalan lain. Jadi kita ingin mengatakan bahwa sebenarnya sejarah kita itu memang barangkali ditelaah kembali. Jadi bukan ditulis kembali tapi ditelaah kembali. Karena banyak yang mengatakan begini, ada yang mengatakan, seorang sejarawan Indonesia pernah mengatakan begini, 350 tahun penjajahan Belanda itu manusia kata di Indonesia itu masyarakat patuh hukum. Tapi 3 tahun Jepang berada di Indonesia dengan kesulitan yang sangat luar biasa. Jadi orang waktu itu hidupnya betul-betul laksana kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Itu kata orang Melayu, begitulah kira-kira. Nah, jadi dengan cara yang begitu orang by hook or by crook dengan segala macam cara untuk bisa meneruskan kehidupan yang layak, ya mereka melakukannya. Meskipun kekejaman Jepang pada waktu itu dikatakan sangat luar biasa sehingga boleh dikatakan jarang-jarang terjadi pencurian, karena kalau kedapatan mencuri itu katanya kukunya dicabut. Dicabut begitu tanpa pakai anestetik dan lain sebagainya. Itu cerita orang tua-tua kepada saya waktu saya masih kecil di Medan dahulu. Jadi ini yang 3 tahun menderita ini, nah inilah bahayanya. Ketika orang menderita, mereka kadang-kadang tidak lagi memikirkan apakah sesuatu itu halal atau haram. Mereka melupakan yang halal dan haram. Dalam hal ini bukan halal haram tentang agama saja, tapi halal haram dalam hidup seperti melakukan pencurian, penggarongan, pembegalan dan lain sebagainya. Ini yang harus diatasi. Ini yang menjadi masalah apabila memang masyarakat diterlantarkan. Tapi apa boleh buat? Yang terjadi memang sekarang ini banyak yang melarat sehingga sistemnya lain, dikasih bansos ya, sudah barangkali mereka berpihak kepada yang memberikan bansos itu. Iya, memang ini ada apa ya, ada pengalihan isu kan, tak apa ya, selain bansos juga urusan Raja Ampat ini memang menjadi sorotan. Kalau cerita macam Raja Ampat ini sudah banyak di Kalimantan, di berbagai daerah. Mungkin karena ada lembaga seperti Greenpeace yang mengangkat masalah ini, atau gimana Bang Nuim? Ya ini masalahnya memang seperti dikatakan oleh Muhammad Mahfud Muhyiddin. Jadi jarang-jarang orang dengar nama lengkap ini. Mahfud MD. Yaitu Muhammad Mahfud Muhyiddin. Dia mengatakan ini sekarang dikutip dan dia bukan orang sembarangan. Jangan lupa dia pernah menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet almarhum Gus Dur. Nggak bisa dilupakan kenyataan bahwa jarang-jarang itu dia selain dari Abang Kubuwono, Abang Kubuwono ke-9, siapa lagi itu? Jarang-jarang orang sipil menjadi Menteri Pertahanan. Tapi dalam hal Gus Dur dia ingin melakukan terobosan, maka dia angkatlah seorang Muhammad Mahfud Muhyiddin sebagai Menteri Pertahanan. Dia mengatakan sayangnya orang bertanya kenapa waktu dia menjadi Menko Polhukam dengan kekuasaan yang begitu hebat, dia tidak banyak melakukan hal-hal yang kemudian dia ungkapkan kepada masyarakat. Dia mengatakan, seandainya kita di Indonesia bisa mengamankan hanya
pertambangan kita, katanya, dari korupsi, dari lain sebagainya, maka kita bisa memberikan kepada setiap warga, anak kecil, orang tua, lelaki, perempuan, dan lain sebagainya, tiap tahun 20 juta rupiah. Masya Allah. Bayangkan, itu kan itu kan membuat kita ngiler sebenarnya. Kita ngiler, tetapi kenapa kita tidak terjadi? Kenapa tidak? Ini saya baru-baru ini menulis suatu artikel untuk kepentingan sejarah istilahnya. Dan soal pendek saja. Saya berbicara mengenai soal Mar'i Muhammad, Allah yarhamu. Kita tahu, ketika dia menjadi Direktur Jenderal di Direktorat Jenderal Pajak, Keuangan, itu luar biasa. Itu orang jujurnya luar biasa. Maka seorang sahabat karibnya, sohibnya, bercerita kepada saya, curhat kepada saya. Dia mengatakan, waktu saya itu katanya teman saya itu. Si Mar'i itu teman gue itu. Tiap minggu kita tuh jalan bersama keliling di Senayan. Tiap minggu kami jalan bersama keliling di Senayan karena mau latihan olahraga. Dan satu kali saya bilang sama dia, karena dia tajir, dia seorang pengusaha. Mar, gue ini punya masalah pajak nih, gimana nih? Ya udah, datang aja ke kantor gue besok hari Senin gitu. Mereka jalan hari Minggu. Hari Senin dia pergi ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Begitu sampai diterima oleh Mar'i, lalu Mar'i panggil kepala penyuluhan pajak, mengatakan, bawa ini saudara ini, bawa ke sana dan beri penataran penyuluhan kenapa orang harus bayar pajak. Satu hari saya dipendam di sana, katanya diberi kuliah kenapa harus bayar pajak. Dan kali gak mau dah, kalau ada urusan pajak tidak mau urusan dengan Mar'i. Ini. Dan dikatakan, tapi tidak banyak disiarkan, tidak banyak digembar-gemborkan. Istilah bahasa Jawanya diwara-warakan mereka. Ketika dia diangkat jadi oleh Soeharto menjadi Menteri Keuangan, dia mengumpulkan anak istrinya yang mengatakan bahwa ini hidup kita ini akan agak harus lebih hemat lagi. Loh, orang kan kaget mendengar itu. Loh, jadi menteri kok? Iya, dia bilang, karena sebagai Direktur Jenderal Pajak, saya masih bisa kasih kuliah di sana, di sini, dan itu ada masukan tambahan. Mantap. Sebagai menteri nggak bisa. Nah, ini dia yang dikatakan, kata orang, dia itu kalau belanja pakaian itu di pasar Senen. Karena dia hanya mengharapkan gajinya. Tapi kan ya, ketika kabarnya dia diancam, ada desas-desus diancam oleh Soeharto akan dipecat. Karena banyak yang melakukan keluhan kepada Soeharto. Banyak urusan katanya, aduh, mesti melalui peraturan betul-betul ini si Mar'i susah. Lalu kata Bank Dunia, kalau Mar'i dipecat, Bank Dunia akan meninjau kembali segala hubungan pinjam-meminjam dengan Indonesia. Nah, itu tapi kan selalu diejek orang seperti Mar'i, orang seperti Yudono, orang seperti B.J. Habibie, itu diejek semua. Itu diejek karena ya mungkin barangkali begini. Kata dalam Islam itu ada perkataan, ada katanya yang mengatakan bahwa Rasulullah mengingatkan, kamu akan mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan diri kamu. Ini sebenarnya dulu-dulu sesudah itu ada filosof Prancis yang mengatakan, kemudian dikutip oleh seorang bapak pendiri Amerika yaitu Thomas Jefferson, bahasa Inggrisnya mengatakan, the people get the government they deserve. Artinya masyarakat itu, rakyat itu mendapatkan pemerintah yang sesuai untuk mereka. Jadi kalau mereka mau bodoh-bodohan, ugal-ugalan, tidak pedulian, ya nanti mereka mendapatkan pemimpin yang seperti itu juga. Jadi ini yang kata oleh sementara ulama, dikatakan inilah bagian dari peringatan yang ada di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd. Inna Allah yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini Allah SWT tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubah nasibnya dengan memilih pemimpin-pemimpin yang bagus, yang baik. Jadi bukan pemimpin yang kesian kepada koruptor, tidak kesian kepada rakyat, kesian kepada koruptor, enggak. Memilih innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Enggak mengatakan koruptor juga katanya, manusia ya gitu. Ya betul, bukan persoalan itu. Yang menderita ini bukan manusia. Seperti yang menderita di Gaza sekarang ini. Jadi ada satu, kalau tidak salah saya seorang pakar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad Jabara dari Kanada, yang mengatakan kemajuan luar biasa umat Islam setelah Rasulullah tiba di Madinah setelah hijrah itu karena dipandu oleh ayat Ar-Ra'd yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubah nasibnya. Maka di situ kita melihat
ya pemimpin-pemimpin seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang seperti ya Utsman bin Affan yang memang ada sedikit nepotismenya, kemudian Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Jadi itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kalau kaum itu sendiri mengubah nasibnya. Jadi mengubahnya melalui memilih orang-orang yang mampu, orang-orang yang jujur. Jadi ada 3 barangkali di situ. Pertama mampu, kedua jujur, ketiga berani. Kalau dia melihat ada yang tidak benar, pecat, ganti, masukkan ke penjara. Jangan dihukum. Sekarang ini orang mengatakan, bagaimana orang korupsi sekarang dihukum ringan? Pernah kan ada hakim yang mengatakan, iya kan dia sudah pernah dihukum di masa lalu. Udah, kalau dia sudah pernah dihukum di masa lalu, dia tidak jerah, hukum lebih berat dong. Nah inilah, ini yang menjadi masalah kita ini kadang-kadang. Ya memang ya pemimpin ini jadi masalah. Tapi bagaimana tentang pemakzulan itu yang banyak disoroti oleh para purnawirawan? Akankah ini bergulir atau apa yang dibilang oleh mantan presiden juga harus satu paket katanya? Gimana Bang melihatnya ini? Iya, yang kalau di Filipina beda kan, pemilihan wakil presiden, calon wakil presiden berbeda. Jadi ya kalau ini satu paket memang. Seiring sejalan ini. Betul. Ya, jadi ini memang betul-betul orang ketika misalnya Presiden Joko Widodo menggandeng Ma'ruf Amin juga orang banyak yang heran kan. Apa-apaan ini, banyak bilang ini kan dia kan bukan seorang pemimpin dalam artian mimpin ngurusin rakyat, dia kan ngurusin hanya dosa dan lain sebagainya, begitu orang mengatakan. Nah sekarang ini lebih dahsyat lagi, yang dipilih ini mimpin ini ngurus apa kawan kita ini. Jadi dikatakan ini ancaman sebenarnya, pintar, halus. Ini yang disebutkan sebagai ancaman halus. Karena banyak yang mengatakan beliau ini, mantan Presiden Jokowi ini punya macam-macam kemampuan untuk menyandera lah. Dan dia bisa, kalau kamu begini, aku ungkapkan ini. Kamu begini, aku ungkapkan ini. Nah, itu dia. Jadi orang takut. Ya itu makanya banyak juga yang sebenarnya mengatakan pada waktu itu ketika orang sudah begitu hakul yakin bahwa PDIP akan mencalonkan Anies Baswedan. Tapi barangkali ada pesan yang disampaikan. Tunggulah. Kalau mau aman ya janganlah cari orang lain. Gitu. Kira-kira. Cerita ngomong-ngomong Anies tadi Bang Dim sudah bilang, Pak Anies kemarin ceramah Idul Adha itu menyinggung masalah Ibnu Khaldun, suatu kepemimpinan biasanya tuh kata Ibnu Khaldun itu jatuh dari dalam itu sendiri, atau macam mana Bang Dim melihat sejarah bangsa atau umat dalam perjalanannya, bagaimana Bang? Ya ini kan kita selalu mengatakan Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini macam-macam. Semua itu. Kemudian Amerika, padahal kita selalu mengatakan itu adalah ungkapan kita yang asli. Tidak juga. Karena sebelumnya itu di Amerika itu ada bahasa Latinnya E pluribus unum. Jadi dari banyak menjadi satu. Karena memang Amerika itu terdiri dari imigran-imigran yang datang ke Amerika begitu banyak. Dan kemudian di dalam tahun 56 itu diubah menjadi in God we trust. Kita percaya kepada Tuhan. Nah, di ketuhanan Maha Salah. Begitulah kira-kira. Jadi ya sebenarnya adalah kaitannya ini. Nah, menariknya di sini adalah orang mulai bertanya, kenapa misalnya harus ada haji? Nah, ini kan dianggap sebagai sesuatu yang cukup memberatkan haji, tapi itu merupakan suatu pemandangan dalam ajaran Islam bahwa haji itu mencerminkan kesatuan begitu banyak orang yang berbeda-beda latar belakang, tampan, keturunan, adat istiadat dan lain sebagainya menjadi satu. Kamu menjadi satu. Itu yang dipentingkan di dalam haji itu adalah bukan hanya pelaksanaan korbannya, ya tentu mengingat apa yang terjadi Nabi Allah Ibrahim dan lain sebagainya, tetapi menunjukkan kepada umat manusia sekarang ini bahwa itulah kesatuan di dalam Islam. Orang seperti Malcolm X, pemimpin gerakan golongan keturunan Afrika dulu dikatakan, atau Negro sebelumnya, itu dia mengatakan, dia terganggu. Muhammad Ali, dia melihatlah ini kok dalam haji ini manusia dari berbagai penjuru dunia membaur dengan hanya pakaian ihram, menunjukkan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini yang harus menjadi perhatian
bagi umat Islam dimanapun mereka berada. Nah, dalam hal ini, apakah kemudian ini bisa dijadikan, ya, dibuatkan, dimaterialisasi, dijadikan suatu pertunjukan, suatu dorongan umat Islam itu untuk bersatu? Bayangkan kalau di Indonesia misalnya, umat Islam itu bersatu, bisa kan? Bisa menang terus-terusan karena begitu jumlah umat Islam yang begitu banyak, yang terbesar di dunia sekarang ini. Tetapi kan ada macam-macam, ada PAN, ada Partai Keadilan Sejahtera, ada PKB dan lain sebagainya. Ini dia, wala ta'simu bihablillah jami'an, itu tidak boleh, wala tafarraqu, tidak boleh. Ta'simu bihablillah jami'an wala tafarraqu, tidak boleh berpecah belah. Nah, ini wujudnya, pengejawantahannya itu adalah dalam soal haji ini. Jadi bukan hanya korban itu, ya, itu juga dari segi ekonomi untuk kemaslahatan orang miskin dan lain sebagainya. Tetapi dari segi luar lihat secara keseluruhan, inilah persatuan di dalam Islam. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong tentang persatuan, Bang Nuim, ini kita lagi melihat ini Amerika uring-uringan setelah Elon Musk. 500 triliun lebih itu ya, dan mereka ngacir dari sisinya Donald Trump. Apa yang terjadi? Tapi juga tentang persatuan, Bang Nuim bisa nggak menganalisa apa yang terjadi dengan Hamas? Perjuangannya mirip-mirip Indonesia ketika dirongrong oleh Yasser Abu Sabab ini, macam Po Antui zaman dulu lah, atau apa ya, SI Merah atau Kenil di dalam Gaza sendiri. Itu juga menjadi sebuah catatan. Bukan hanya Gaza, nampaknya ASEAN juga dirongrong ya, dengan Kamboja dan Thailand yang sedang uring-uringan, dua negara yang sedang adem ayem ini. Apakah ada sebuah skenario atau macam mana, Bang Nuim nih? Ya, jangan salah, ini Pak Hantu itu yang padahal baru aja terjadi. Pernah dibuatkan tugunya di Taman Mini, dikatakan oleh Menteri Dalam Negeri yang katanya mereka, saya tahu benar kalau Pak Hantu itu, saya hidup di zaman Pak Hantu, yaitu tahu bagaimana kekejaman mereka sebagai suatu gerakan bersenjata yang dibentuk oleh Belanda untuk sebenarnya meredam cita-cita perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia pada waktu itu. Nah, kembali kepada Yasser Abu Shahab, dia ini istilahnya dia punya gerakan Quwwatus Shahab, yaitu Al-Quwwatus Shahab, jadi kekuatan rakyat begitu, kekuatan populer, kekuatan rakyat. Tapi mereka ini sebenarnya tidak menjadi persoalan, senjata mereka banyak juga dapatnya dari Israel. Dan ketika ditanyakan kepada Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Allah yal'anu, itu dia mengatakan, nah, apa salahnya Israel berpihak kepada gerakan Yasser Abu Shahab ini? Kenapa enggak boleh? Kan demi tujuan. Jadi di sini menunjukkan bahwa sebenarnya memang tidak ada yang disebutkan kesetiaan abadi, yang ada itu adalah kepentingan abadi. Ini yang dikatakan oleh seorang negarawan India 3.000 tahun yang lalu, Kautilya kalau tidak salah namanya, dan dia mengatakan musuh dari musuh saya adalah sekutu saya. Nah, ini yang dinamakan Quwwatus Shahab ini, si Yasser Abu Shahab ini, dia menjarah bantuan-bantuan yang diberikan untuk orang-orang yang sudah betul-betul bagaikan apa yang dikatakan kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Mereka menjarah, mereka melawan ke sana kemari. Mereka tidak juga sealiran. Mulanya dipikir mereka sealiran dengan dengan gerakan Al-Fatah Palestina, yaitu Abu Mazen. Juga tidak. Mereka ini sebenarnya lebih banyak dimanfaatkan oleh Israel untuk kemudian nanti dijadikan alasan atau jadi dalil lah. Kan bukan, sedangkan orang Islam sendiri lihat tuh, lihat itu, Yasser Abu Shahab itu Muslim, dia sendiri nggak suka sama Hamas. Nah, Israel ini sudah dua kali, dia pertama kali dia dengan Syekh Yasin, Allahyarham. Waktu itu dikatakan gerakan yang dibentuk oleh Syekh Yasin itu sebenarnya mendapatkan dukungan dari Israel, tapi kemudian kelihatan ini musuh dalam selimut. Akhirnya jadi gerakan yang melawan Israel, maka dibentuklah Hamas, Harakatil Muqawamatil Islamiyah, gerakan perlawanan Islam ini. Dan sekarang timbul Yasser Abu Shahab yang membuat yang dikatakan Al-Quwwatus Shahab, yaitu kekuatan rakyat dari kelompok dia. Inilah yang menjadi masalah dari sejak dahulu, karena adanya kesetiaan kepada kaum, kepada puak, bukan kepada golongan yang telah dimuslimkan, telah diislamkan. Ini yang menjadi masalah. Dan kita memang mengetahui
Sekarang baru terasa oleh Abu Mazen. Dahulu dia berpikir, ya biarlah kamu di Gaza hancur. Nah sekarang di tepi barat tempat dia sendiri apa yang terjadi. Sudah diberikan kepada Israel, kamu boleh bangun. Orang Yahudi boleh membangun apa saja tanpa izin. Nah ini kualatnya di situ barangkali. Ya luar biasa. ASEAN Bang Nuim, Thailand dengan Kamboja. Kenapa ini kok adem ayem jadi aut-autan gini, berdekade dipiara konflik ini? Apakah ada sebuah skenario lain peperangan di muka bumi? Nampaknya perang sana perang sini. Zaman apa kita sedang hidup ini, Bang? Ini tidak sesuatu yang cukup mengherankan karena dari dahulu kita mengetahui Thailand itu atau disebutkan Siam itu selalu membanggakan dirinya. Mereka tidak pernah dijajah. Betul. Dari semua negara Asia itu mereka yang tidak pernah dijajah. Walaupun mereka pernah, kalau tidak salah, dikalahkan oleh Burma waktu itu yang membawa pasukan gajah. Membawa pasukan gajah. Nah ini kita melihat ke bagian selatan itu kan banyak tuh daerah Patani dan lain sebagainya. Itu banyak Muslimnya juga. Malaysia. Nah sekarang ini kita melihat ketika terjadi pergolakan di Kamboja, di mana waktu itu yang namanya Pol Pot melakukan pembantaian yang sangat-sangat luar biasa. Itu yang masuk ke sana untuk menyelamatkan bangsa Kamboja, rakyat Kamboja adalah Vietnam. Bukan dari Thailand. Jadi memang Thailand ini ada sedikit kepekaan yang sangat luar biasa. Jadi kita mengetahui kalau di Thailand ini tidak boleh mengata-ngatai kerajaan dan lain sebagainya. Lese majesty istilahnya dan sebagainya. Ini terjadi karena perbatasan-perbatasan di sana itu yang barangkali ada yang mengatakan mungkin mau diulang kembali, ditinjau kembali, dilihat kembali apakah ini benar atau tidak. Dan ini bisa terjadi terus. Nah kalau ini bisa terjadi antara Thailand dengan Kamboja, apa terjadi dengan ASEAN? Indonesia sebagai negara terbesar, tetapi Indonesia selalu mengatakan kita punya politik bebas aktif, tidak mencampuri urusan lain. Oleh sebab itu, Indonesia waktu itu tidak banyak melakukan sesuatu untuk membantu orang-orang Rohingya. 700.000 kemudian diusir dari Myanmar atau dari Burma. Jadi persoalan perbatasan ini kita melihat apakah nanti gesekan-gesekan ini, karena jangan lupa bahwa antara Tiongkok dengan Vietnam pun pernah terjadi gangguan. Tiongkok sempat masuk ke Vietnam, dibiarkan oleh Vietnam masuk, kemudian ditutup jalan mundurnya sehingga Tiongkok terpaksa mengatakan kalau gitu kita berdamai supaya pasukannya bisa kembali ke Tiongkok. Jadi ini merupakan bagian dari perkembangan yang terjadi di negara yang itulah dia dipisahkan oleh apa yang disebutkan sebagai perbatasan yang sebenarnya tidak terlihat oleh mata, tetapi diyakini inilah perbatasan antara kita. Luar biasa. Ya, Elon Musk, Bang. Apa ini? Ini apa Donald Trump? Jurus Cina mabok apa lagi yang akan dipakai oleh Donald Trump ini menghadapi percaturan undang-undang pajak apa ya di Amerika ini? Kan batuk di sana sedunia ini, pilek ini. Gimana Bang Nuim? Ini dia yang namanya matahari kembar. Kekayaan. Barangkali Elon Musk merasa bahwa dia sudah melakukan begitu banyak. Dia menghadiahkan hampir 300 juta kalau tidak salah waktu kampanye Trump dan lain sebagainya. Dan Trump juga membeli banyak saham Tesla dari Elon Musk. Tapi Elon Musk memiliki kemampuan punya pesawat yang bisa membawa kosmonot astronot Amerika ke antariksa. Nah, kalau sekiranya terjadi sesuatu dan Amerika ini pecah, betul-betul pecah kongsi antara kedua ini, nampaknya sudah pecah ini karena mereka tidak mau, bahkan Donald Trump waktu dikatakan tidak mau bicara sama sekali dengan dia bilang itu orang macam orang sinting dan lain sebagainya. Ya, Elon Musk sebagai manusia terkaya di dunia, tentu dia juga merasakan bahwa money is power. Ya, uang itu adalah kekuatan, tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Dia melakukan hal-hal yang sebenarnya membuat orang banyak kecewa karena dia telah melakukan PHK yang maha luar biasa ketika dia diberikan kekuasaan untuk melakukan penghematan-penghematan. Nah, ketika dia mulai mengkritik kebijakan tentang keuangan yang dilakukan oleh Trump, Trump tidak menerima karena Trump ini tidak biasa dikritik. Karena waktu dari kecil menurut keponakan kandungnya, seorang ahli ilmu jiwa yang punya S3 dalam ilmu jiwa,
Dia mengatakan dari kecil Trump ini telah dididik oleh orang tuanya tidak boleh mengakui kesalahannya, bahwa dia tidak bisa berbuat kesalahan. Itu dia punya keyakinan. Kalau ada yang salah ditimpakan kepada orang lain. Jadi ini seperti, memang kabarnya ayahnya itu punya darah Jerman. Di Jerman dulu begitu. Kalau sekiranya seorang pangeran masih kecil berbuat kesalahan, itu yang dihukum nanti orang kebanyakan. Bukan pangeran itu, orang kebanyakan. Karena pangeran itu berdarah biru dan lain sebagainya. Ya, ini susah untuk bisa meyakinkan kita bahwa Trump ini bisa bekerja sama dengan orang lain. Trump ini harus kemauan saya, kalau tidak bisa diterima. Nah, coba bayangkan berapa sudah keputusan-keputusan yang dia ambil yang kemudian ditolak oleh pengadilan. Nah, sekarang apa yang terjadi di California? Ini negara yang paling banyak pendatangnya. Pendatang dari luar itu paling banyak tinggal di California. Dan dia mengejek gubernurnya, tidak bisa melakukan katanya penertiban dan lain sebagainya. Dan sekarang apa yang disebutkan sebagai Garda Nasional ini melakukan pengamanan dengan melepaskan tembakan-tembakan peluru karet. Kita melihat berapa banyak yang sudah terkena tembakan itu. Dan memang susah untuk membayangkan antara Donald Trump dan Elon Musk bisa kerjasama karena dua-duanya menganggap dirinya sakti. Yang satu menjadi manusia terkaya di dunia, yang satu lagi dengan segala macam kekurangannya dia bisa terpilih untuk kedua kalinya. Jadi kita tidak mengherankan kalau ada ini dua matahari ini susah saling gesekan. Makanya diperingatkan jangan sampai kata SBY ada matahari kembar dua gitu. Nanti akhirnya inilah yang kita alami ya, kurang lebih ya. Weh, Bang Nuim, di hari yang penuh berkah ini hari tasyrik terakhir ini ya. Apa yang ingin Bang Nuim ingatkan untuk pendengar radio Silaturahim di tengah banyak Pak Haji ini dengar kita, tapi kalau di Australia nampaknya tidak ada Pak Haji ya. Orang pulang haji biasa saja ya. Apa yang Bang Nuim ingin ingatkan ini di hari luar biasa hari-hari ini? Apa Bang? Ya, ini masalahnya sebetulnya Islam ini tidak ada yang dalam istilahnya normatif begitu. Segala itu punya arti khusus di dalam Islam. Masya Allah. Jadi ada kepentingan praktisnya di dalam apa yang diajarkan di dalam agama Islam. Ini selalu dikatakan Islam itu adalah agama this worldly and next worldly. Agama di dunia ini dan agama di akhirat nanti. Ini makanya Islam itu adalah agama yang menyuruh umatnya untuk berpikir. Jangan hanya membabi buta. Jangan jadi Pak Turut istilah orang. Pak Turut. Jangan. Tidak boleh ya, karena Islam, jadi dibayangkan ini, kalau boleh dibayangkan, sudah pernah kita di abad ke-10 itu ada satu orang ahli ilmu bumi yang mengatakan, Mekah itu bukan saja diliputi udara yang saking panasnya bisa menyesakkan dengan angin yang seolah hendak merenggutkan nyawa, melainkan juga kerumunan lalat yang laksana awan berarak, semut beriring, kemudian nyamuk di malam hari, dikelilingi pegunungan hampir tidak masuk akal saking tandusnya, tanpa ada segenggam pun tanah di tengah-tengah bebatuan tajam tanpa sehelai rumput pun. Di situ diturunkan ayat pertama, dan ayat pertama itu sudah mengenai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu selalu bertanya, limadza, kenapa, kok, kenapa? Makanya Al-Quran itu selalu mengatakan, kamu tidak pernah bertanya, tidak memikirkan. Jadi begini, nah ini menarik. Ada seorang filosof Prancis, namanya René Gonon, dia salah satu ya. Dia mengatakan Al-Quran itu mukjizat. Orang kaget. Kenapa mukjizat? Dia mengatakan, dia agak panjang sedikit. Saya, kata filosof Prancis itu, menelusuri semua ayat Al-Quran yang bertalian dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, dan bertalian dengan alam. Dan mendapati bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran seluruhnya sesuai dengan ilmu pengetahuan terkini, ilmu pengetahuan zaman modern. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena yang memperkenalkannya kepada umat manusia dan dunia adalah seorang Muhammad SAW. Ya, jadi orang yang buta huruf. Dia kemudian menyadari bahwa Muhammad membawa kebenaran yang jelas lebih dari 1000 tahun yang lampau.
sebelum adanya guru, sebelum adanya pembimbing, sebelum adanya profesor, sebelum ada yang raja, membandingkan secara seksama ayat-ayat Al-Quran yang bertalian dengan pokok-pokok persoalan yang dimaksud. Artinya ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan dalam Al-Quran yang dipahaminya secara mendalam. Maka niscaya, kata profesor, kata filosof Gunon, saya yakin kalau orang yang mau berpikir mendalami ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran, dia akan mengatakan, saya terpaksa mesti kagum kepada Al-Quran. Saya tidak yakin ini adalah perbuatan manusia. Ini niscaya datangnya dari sesuatu, dari zat yang maha kuasa. Kita menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang yang katanya memang seorang manusia yang berakal, yang tidak berprasangka, dia apa boleh buat akan angkat tangan mengatakan Al-Quran ini datangnya memang dari langit sana lah. Begitulah kira-kira artinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan manusia. Oleh sebab itu, kalau Al-Quran mengatakan bahwa nanti akan ada Jahannam, yaitu neraka, akan ada Jannah, yaitu surga, maka itu bisa dipercaya. Karena ayat-ayat lain tentang ilmu pengetahuan sekarang terbukti di zaman modern kebenarannya. Itu yang mesti kita ingatkan. Masya Allah, luar biasa. Oh ya, luar biasa Bang Nuim, pukul 8:07 sudah waktu di studio kami. Sebagai closing statement, apa yang ingin Bang Nuim sampaikan akhir kisah kita perjumpaan di hari ini sebelum bertemu di hari Senin lagi mendatang? Tentu pertama-tama saya ingin mengucapkan kullu aam wa antum bikhair, taqabbalallahu minna wa minkum, Eid Mubarak. Mudah-mudahan bukan saja bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat sekarang ini, tetapi semoga sekali lagi yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, hendaklah hari kemarin engkau lebih baik dari hari sebelumnya, hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Bang Nuim Hayat, luar biasa, 30 menit pagi hari ini menemani pendengar di 21 negara dan dari Aceh sampai Banyuwangi. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.